Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Satria, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan resume buku Manajemen Akunting edisi ke-7 oleh Hansen dan Moven. Chapter 2, Basic Managerial Accounting Concept atau konsep dasar akuntansi manajerial. Setelah mempelajari bab 2 ini, kita diharapkan dapat 1. Menjelaskan arti biaya dan bagaimana biaya dibebankan pada produk dan jasa. 2. Menentukan berbagai biaya produk manufaktur dan jasa serta biaya penjualan dan administrasi. Ketiga, menyiapkan laporan laba rugi untuk organisasi manufaktur dan organisasi jasa. Biaya adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk barang dan atau jasa yang diharapkan membawa manfaat saat ini atau masa depan bagi organisasi. Pada laporan laba rugi, biaya dikurangkan dari pendapatan untuk menentukan pendapatan atau juga disebut dengan laba. Untuk sebuah perusahaan, untuk tetap dapat berbisnis atau menjalankan usahanya, pendapatan harus lebih besar daripada biaya. Sehingga pendapatan yang diperoleh harus cukup besar untuk memuaskan pemilik perusahaan. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka perusahaan disinilah akan mendapat keuntungan atau profit. Objek biaya. Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, wilayah, geografis, pabrik, dan sebagainya yang biasanya diukur dan dibebankan. Misalnya, jika Fifth Thrift Bank ingin menentukan harga sebuah kartu kredit, maka objek biayanya adalah semua biaya yang terkait dengan kartu platinum ditambahkan seperti biaya pengiriman surat ke pelanggan potensial, biaya tenaga kerja karyawan, program perangkat lunak teknologi informasi yang didedikasikan untuk menerima dan menyelesaikan panggilan pelanggan kartu kredit, dan biaya lainnya. Atau kita ambil contoh lain, misalnya Honda ingin membuka kantor cabang di Bukit Tinggi, maka objek biaya yang dikeluarkan adalah tentu sewa bangunan serta tanah, kemudian karyawan dan perlengkapan serta peralatan lainnya. Akumulasi dan menetapkan biaya. Akumulasi biaya adalah cara biaya diukur dan catat. Contoh, ketika perusahaan menerima tagihan telepon, misalnya pemegang buku mencatat penambahan ke rekening pengeluaran telepon dan penambahan ke rekening kewajiban hutang dan usaha. Dengan cara ini biaya diakumulasikan. Kemudian penetapan biaya adalah cara biaya dikaitkan dengan beberapa objek biaya. Objek biaya adalah sesuatu yang perusahaan ingin ketahui biayanya. Misalnya dari total biaya telepon, berapa untuk departemen penjualan dan berapa untuk departemen manufaktur. Objek biaya dapat dibebankan ke objek biaya dalam beberapa model tergantung dengan kebutuhan dan akurasi. Misalnya ketika kita dan teman kita pergi makan malam di restoran, di mana tagihan datang sebesar $36. Berapa bagianmu? Cara pembebanan objek biaya yang pertama yaitu membagi tagihan secara merata di antara kita dan teman. Andaikan kita bertiga atau berempat dengan teman, maka $35 tersebut dibagi 4 menjadi 9. Maka masing-masing kita dibebani biaya sebanyak $9. Kemudian metode yang kedua yaitu mengidentifikasi apa yang dimiliki setiap orang dan membebankan biaya dengan cara itu. Misalnya, setiap orang diidentifikasi apa yang dimakannya. Contohnya, si A hanya menggunakan pizza reguler yang harganya $5, maka dibebani hanya $5. Si B yang memakan pizza dengan harga $5 ditambah dengan kopi $5, maka totalnya 10, maka dibebani 10. Jadi ke $36-nya ini kita identifikasi apa yang kita identifikasi untuk siapa saja dibeban, sehingga kepada dialah kita bebankan biaya ini.
Selanjutnya biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Contoh, Chief Corney ingin mengetahui biaya untuk menekankan buah-buahan dan sayuran segar yang sedang musim dalam makanan pembukanya. Biaya pembelian buah dan sayuran akan relatif mudah ditentukan. Biasanya untuk restoran yang berada di luar negeri, makanan pembuka itu adalah berupa buah dan sayur. Di sini Chief Corney mencari buah dan sayur yang sedang musim, dan itu yang akan diberikan kepada pelanggan. Dengan cara seperti ini, maka biaya bisa ditekankan. Karena ketika buah dan sayur itu lagi musim, harga akan lebih mudah. Kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Contoh, Corney mengeluarkan biaya tambahan untuk memeriksa pertanian dan pasar petani di luar kota, bukan hanya memesan buah dan sayuran dari distributor. Di sini, Corney ingin mencari buah-buahan lain yang ada di luar kota. Sehingga untuk mencari itu dibutuhkan biaya tidak langsung. Bagaimana menetapkan biaya tidak langsung? Biaya tidak langsung ditetapkan dengan menggunakan alokasi. Alokasi berarti bahwa biaya tidak langsung dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan metode yang wajar dan nyaman. Misalnya, mempertimbangkan biaya pemanasan dan penerangan pabrik di mana 5 produk diproduksi. Cara yang mudah untuk mengalokasi biaya ini adalah dengan menetapkan secara proporsional dengan jam tenaga kerja langsung yang digunakan oleh setiap produk. Contohnya, ketika suatu perusahaan memproduksi 5 buah produk, maka untuk biaya listrik dibebankan dengan cara mengalokasikan berapa lama setiap produk itu selesai dikerjakan. Misalnya ketika untuk menyiapkan satu helai baju dibutuhkan 5 jam pengerjaan, maka biaya listrik dan penerangan dibagi 5. Begitu juga misalnya contohnya untuk mengerjakan sebuah dompet butuh 10 jam, maka biaya lampu dialokasikan 10 jam atau dibagi. Demikianlah biaya tidak langsung ditetapkan. Kategori biaya lainnya. Selain dikategorikan sebagai biaya langsung atau biaya tidak langsung, biaya sering dianalisis sehubungan dengan pola perilakunya atau cara biaya berubah ketika tingkat output berubah. Di sini biaya dapat dibagi menjadi 2, yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang meningkat secara total sebagai output meningkat dan menurun secara total sebagai output menurun. Misalnya, untuk perusahaan denim yang digunakan dalam membuat jeans, maka biaya variabelnya adalah bahan katun itu sendiri. Semakin banyak jeans diproduksi, maka akan membutuhkan katun yang semakin banyak. Dan semakin sedikit jeans yang diproduksi, maka katunnya juga akan semakin sedikit. Jadi biaya variabel ini sesuai dengan berapa output yang akan kita raih atau kita capai. Kemudian yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak bertambah dengan bertambahnya output dan tidak berkurang secara total jika output berkurang. Misalnya biaya pajak properti untuk bangunan pabrik tetap saja sama, tidak peduli berapa banyak jeans yang dibuat perusahaan. Atau kalau kita ambil contoh lain, sewa gudang. Ya. Berapapun produksi, maka sewa gudang tidak akan berubah. Apakah mau 1 ton, 2 ton, atau 3 ton produksi jeans, maka sewa gudang juga akan tetap sama. Selanjutnya, biaya kemungkinan atau juga sering disebut dengan opportunity cost. Biaya kemungkinan adalah manfaat yang diberikan atau dikorbankan ketika satu alternatif dipilih di atas yang lainnya. Misalnya, biaya peluang Anda berpartisipasi dalam program studi musim panas di luar negeri
Mungkin termasuk upah yang akan Anda peroleh selama waktu itu jika Anda tinggal di rumah untuk bekerja daripada berpartisipasi dalam program luar negeri. Atau kita ambil contoh lainnya, ketika satu toko ingin memperbagus dekorasi tokonya sehingga dengan dekorasi yang baru akan menarik banyak konsumen untuk datang ke toko. Untuk dekorasi itu toko haruslah ditutup. Nah, pemasukan yang kita tidak bisa terima selama toko kita ditutup ini disebut dengan opportunity cost. Biaya produk dan jasa. Output merupakan salah satu objek biaya yang paling penting. Ada dua jenis output, yaitu produk dan jasa. Produk dan jasa. Produk adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan mentah melalui penggunaan tenaga kerja dan sumber daya manufaktur tidak langsung, seperti pabrik, tanah, mesin, dan lainnya. Organisasi yang menghasilkan produk disebut dengan perusahaan manufaktur. Kemudian jasa. Jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk pelanggan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan menggunakan produk atau fasilitas organisasi, seperti perawatan medis, pengajaran, perawatan gigi, kegiatan spa, dan lainnya. Organisasi yang menyediakan layanan disebut dengan perusahaan jasa. Pentingnya biaya produk dan jasa. Manajer dari kedua jenis organisasi, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa, perlu mengetahui berapa biaya produk atau jasa individual. Informasi biaya yang akurat sangat penting untuk analisa profitabilitas dan keputusan strategis mengenai desain produk, harga, dan bauran produk. Perbedaan jasa dan produk. Layanan berbeda dari produk dalam banyak hal. Perbedaan utama dalam penetapan biaya adalah bahwa produk memiliki persediaan dan layanan atau jasa tidak memiliki persediaan. Perbedaan lainnya adalah jasa tidak berwujud. Pembeli tidak dapat melihat, merasakan, mendengar, atau melihat suatu jasa sebelum dibeli. Seperti pada perusahaan spa, pembeli sebelum datang ke tempat spa tidak bisa melihat bagaimana bentuk spa-nya. Setelah datang dan membeli produknya baru bisa merasakan apakah spa ini bagus atau tidak dengan pembeli. Kemudian jasa mudah rusak. Layanan tidak dapat disimpan untuk penggunaan masa depan oleh konsumen, tetapi harus dikonsumsi saat dilakukan. Di sini ketika perusahaan jasa memberikan layanan tidak baik, maka jasa ini akan menjadi jasa yang rusak. Begitu juga sebaliknya, ketika perusahaan jasa memberi layanan yang baik, maka pelanggan akan kembali dan terus menjadi pelanggan perusahaan jasa tersebut. Kemudian jasa memerlukan kontak langsung antara penyedia dan pembeli. Pemeriksaan mata misalnya membutuhkan kehadiran pasien dan dokter mata. Namun, persetujuan produk tidak perlu berhubungan langsung dengan pembeli barangnya. Dengan demikian, pembeli mobil tidak perlu berhubungan dengan para insinyur dan pekerja jalur perakitan yang memproduksi mobil mereka. Memberikan informasi biaya. Akuntan manajerial harus memutuskan jenis informasi akuntansi manajerial apa yang akan diberikan kepada manajer. Bagaimana mengukur informasi tersebut dan kapan dan kepada siapa informasi tersebut dikomunikasikan. Ketika perusahaan mereka memberikan informasi biaya kepada pihak luar tentang jumlah persediaan akhir di neraca dan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi, untuk menghitung dua jumlah ini, akuntan manajerial harus membagi biaya ke dalam kategori fungsional, yaitu biaya produksi dan periode, atau disebut juga dengan non-produksi. Bagaimana menentukan biaya produksi atau biaya produk? Biaya produk manufaktur adalah biaya-biaya baik langsung maupun tidak langsung untuk memproduksi suatu produk di perusahaan manufaktur atau memperoleh produk di perusahaan dagang dan mempersiapkannya untuk dijual. Biaya produk dapat diklarifikasi lebih lanjut sebagai bahan baku. Seperti yang kita sampaikan tadi, untuk perusahaan jin, maka katun adalah bahan baku langsung. Kemudian yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah buruh yang langsung bekerja memproduksi celana jin tersebut. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu adalah biaya
yang langsung terlibat dalam proses produksi seperti biaya listrik pabrik, kemudian atau biaya bahan baku lainnya. Yang merupakan 3 elemen biaya yang dapat dibebankan ke produk untuk pelaporan keuangan eksternal, misalnya persediaan atau COGS. Kini kita jelaskan sedikit tentang biaya produk. Direct material atau bahan langsung, bahan-bahan yang merupakan bagian dari produk laksir dan dapat langsung diterusi ke barang yang sedang diproduksi. Misalnya ban pada mobil di mobil Porsche, kayu pada meja ruang makan di Ethan Allen, alkohol pada college di Gucci adalah bagian dari bahan langsung. Kemudian direct labor atau tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat disususi langsung ke barang yang diproduksi. Pengapalan mesin dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Misalnya, pekerja di jalur perakiraan komputer di HP diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. Kemudian manufaktur overhead atau biaya overhead pabrik. Semua biaya produk selain bahan baku dan tenaga kerja langsung dimasukkan ke dalam kategori yang disebut dengan overhead pabrik. Misalnya, penyusunan gedung dan peralatan pabrik, tenaga kerja, kebersihan, pemeliharaan pabrik, pengawasan pabrik, penanganan material, listrik, dan lainnya. Total biaya produk dan biaya produk per unit bisa kita cari dengan cara sebagai berikut. Total biaya produk sama dengan jumlah bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi rumusnya adalah total biaya produk sama dengan biaya langsung tambah tenaga kerja langsung tambah overhead pabrik. Sedangkan biaya produk per unit sama dengan biaya produk total dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Sehingga rumusnya adalah biaya produk per unit sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya biaya periode. Biaya periode adalah semua biaya yang bukan merupakan biaya produk, yaitu semua area rantai nilai kecuali untuk diproduksi. Biaya perlengkapan seperti biaya perlengkapan kantor, kegiatan penelitian dan pengembangan, gaji CO, dan iklan adalah contoh biaya periode. Contohnya, Jaguar membereskan sekitar 8 juta untuk menayangkan 60 detik waktu tayang selama Super Bowl, termasuk 5 juta untuk memproduksi iklannya. Selain itu, Jaguar menghabiskan tambahan 5 juta untuk mengiklankan di semua iklan Super Bowl. Ini adalah termasuk biaya periode. Biaya periode tidak dapat dibebankan ke produk atau muncul sebagai bagian dari nilai persediaan yang dilaporkan di neraca. Sebaliknya, biaya periode biasanya dibebankan pada periode terjadinya. Namun jika biaya periode diharapkan memberikan manfaat ekonomi, yaitu pendapatan di luar tahun berikutnya, maka itu dicatat sebagai aset, yaitu dikapitalisasi dan dialokasikan ke beban melalui penyusunan sepanjang masa manfaat. Biaya yang terkait dengan pembelian truk, pengiriman atau contoh biaya periode yang akan dikapitalisasi seperti ketika terjadi dan kemudian diakui sebagai bahan selama masa manfaat truk. Ini juga disebut dengan biaya periode. Biaya periode dapat dibagi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani suatu produk dan jasa. Contoh biaya penjualan termasuk gaji dan komisi tenaga penjual, iklan, pergudangan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Kemudian biaya administrasi yaitu semua biaya yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum, organisasi yang tidak dapat dibebankan secara wajar ke penjualan atau produksi. Contoh biaya administrasi umum adalah gaji eksekutif, biaya hukum, percetakan, laporan tahunan, akuntan, dan biaya penelitian dan pengembangan. Biaya periode juga bisa dibagi dua, yaitu biaya periode langsung dan biaya periode tidak langsung. Contoh biaya periode langsung adalah biaya periode langsung dalam industri jasa termasuk koki di restoran, perawat bedah menghadiri operasi jantung terbuka, dan pilot untuk maskapai penerbangan Southwest. Sedangkan biaya tidak langsung contohnya biaya periode tidak langsung seperti biaya tenaga kerja tidak langsung dalam pengaturan layanan termasuk asisten bedah di rumah sakit yang membersihkan ruang operasi setelah operasi, membuang bahan bekas tertentu, dan mensterilkan instrumen yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya menyiapkan laporan laba rugi. Laporan keuangan dipengaruhi oleh biaya produksi, misalnya harga pokok penjualan pada laporan laba rugi, persediaan di neraca, dan oleh biaya periode, misalnya biaya iklan pada laporan laba rugi,
fasilitas gudang berumur panjang, aset di neraca. Harga pokok produksi merupakan total harga pokok produk yang diselesaikan selama periode berjalan dan dipindahkan ke persediaan barang. Satu-satunya biaya yang dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya produksi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Organisasi tidak bisa menjumlahkan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik periode berjalan untuk mendapatkan harga pokok penjualan karena adanya persediaan bahan baku dan persediaan bahan dan barang dalam proses. Dalam penghitungan harga pokok penjualan kita perlu membedakan antara total biaya manufaktur untuk periode berjalan dan biaya produksi yang terkait dengan unit yang diselesaikan selama periode berjalan, yaitu harga pokok produksi. Bagaimana cara menghitung bahan baku yang digunakan dalam produksi? Sebagai contoh, Blue Denim Company membangun jeans biru pada tanggal 1 Mei. Blue Denim memiliki persediaan bahan sebanyak $68.000. Selama bulan Mei, Blue Denim membeli material senilai $210.000. Pada tanggal 31 Mei, persediaan bahan baku sama dengan $22.000. Bagaimana cara kita menghitung biaya bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi untuk bulan Mei? Yaitu rumusnya, persediaan bahan baku awal adalah $68.000, pembelian 1 Mei adalah $210, ini kita tambahkan sehingga jadinya adalah 278. Kemudian pembelian bahan adalah persediaan bahan pada tanggal 31 Mei adalah 22.000. Ini adalah sebagai pengurang. Sehingga 278.000 ini kita kurang dengan 22.000, maka bahan langsung yang digunakan dalam produksi adalah $256.000. Bahan dalam proses. Setelah bahan langsung dihitung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik untuk periode waktu dapat ditambahkan untuk mendapatkan total biaya produksi untuk periode tersebut. Organisasi perlu mempertimbangkan jenis persediaan kedua, yaitu barang dalam proses. Barang dalam proses adalah harga pokok barang jika sebagian yang masih berada di lantai pabrik pada akhir periode waktu. Ini adalah unit yang telah dimulai tetapi belum selesai. Mereka memiliki nilai tapi tidak banyak ketika mereka selesai. Cara menghitung harga barang diproduksi. Blue Denim Company membuat jeans biru selama bulan Mei, di mana Blue Denim membeli 210 bahan dan mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebanyak $135.000 dan overhead pabrik sebesar $150.000. Pada tanggal 31 Mei, persediaan bahan baku sama dengan $22.000. Informasi inventaris adalah sebagai berikut. Bahan 1 Mei adalah 68.000, 31 Mei adalah 22.000. Barang dalam proses 1 Mei adalah 50.000 dan 31 Mei adalah 16.000. Berapa harga pokok produksi untuk bulan Mei? Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Di mana bahan langsung yang digunakan dalam produksi adalah 256. Tenaga kerja langsung adalah 135.000. Total biaya produksi untuk WIP adalah 150.000. Overhead manufaktur adalah 540.000. Ini adalah penjumlahan dari biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan total biaya produksi. Selanjutnya, tanggal 1 Mei ada persediaan sebanyak 50.000 dan pada tanggal 31 Mei ada bahan dalam proses sebanyak 16.000. Sehingga harga pokok produksi adalah $575.000. Harga pokok penjualan. Untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal, biaya diklasifikasi ke dalam 3 kategori, yaitu produksi, penjualan, dan administrasi. Biaya produk pada awalnya dimasukkan ke dalam persediaan. Mereka menjadi bahan hanya ketika produk dijual, yang sesuai dengan biaya pembuatan produk dengan pendapatan penjualan yang dihasilkan oleh produk pada saat dijual. Oleh karena itu, biaya produksi bukanlah harga pokok produksi. Sebaiknya ini adalah harga pokok barang yang dijual. Harga pokok penjualan merupakan harga pokok penjualan selama periode tersebut, dan oleh karena itu dipindahkan dari persediaan barang jadi di neraca ke harga pokok penjualan pada laporan laba rugi, yaitu sebagai beban persediaan. Penggunaan utama untuk laporan harga pokok penjualan adalah untuk laporan keuangan eksternal. Ini adalah masukan penting untuk laporan laba rugi. Cara menghitung harga pokok penjualan.
Blue Denims Company membuat jeans biru selama bulan Mei 115.000 pasang jeans. Diselesaikan dengan harga pokok 575.000 dolar. Misalnya pada tanggal 1 Mei Blue Denims memiliki 10.000 unit dalam persediaan barang jadi seharga 50.000, dan pada tanggal 31 Mei perusahaan memiliki 26.000 unit dalam persediaan barang jadi dalam persediaan barang jadi seharga 130.000. Maka cobalah buat laporan harga pokok penjualan untuk bulan Mei dan itulah jumlah celana jeans yang terjual selama bulan Mei. Cara menghitung harga pokok penjualan yaitu harga pokok produksi sebanyak 575.000, persediaan barang jadi 1 Mei 50.000 dikurang dengan persediaan barang jadi pada akhir Mei yaitu 130.000, maka harga pokok penjualan adalah sebanyak 495.000. Jumlah unit terjual persediaan barang jadi 1 Mei 10.000, unit diselesaikan selama Mei adalah 115.000, maka persediaan barang jadi tanggal 31 Mei adalah 26.000, maka unit terjual selama bulan Mei adalah 99.000 unit. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi mencakup periode waktu tertentu, semua pendapatan dan pengeluaran penjualan yang terkait dengan periode waktu tersebut muncul di laba rugi. Laporan rugi itu sendiri selalu dimulai dengan pendapatan penjualan atau penjualan atau pendapatan. Selanjutnya perusahaan harus menghitung beban untuk periode tersebut. Perhatikan bahwa biaya dipisah menjadi 3 kategori yaitu produk, harga pokok penjualan dan administrasi. Sebagai contoh, bagaimana memisahkan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur? Blue Denims Company menjual 99 pasang jeans selama bulan Mei dengan total biaya 465.000. Setiap pasang dijual dengan harga $8. Blue Denims juga mengeluarkan 2 jenis biaya penjualan, itu komisi sebesar 10% dari harga jual dan beban penjualan tetap sebesar $120.000. Biaya administrasi adalah sebesar $85.000. Siapkan laporan laba rugi untuk bulan Mei. Nah, inilah kita melihat bagaimana cara menghitung laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Pendapatan penjualan adalah 99.000 unit jeans dikali $8 yaitu 792.000. Harga pokok penjualan 495, maka laba kotor adalah 297. Dikurangkan biaya-biaya untuk penjualan. Komisi 792 kali 0,1 adalah 79.200. Biaya penjualan tetap 120.000, maka totalnya adalah 199.200. Biaya administrasi adalah 85.000. Maka pendapatan personal adalah 12.800. Laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Dalam organisasi jasa tidak ada produk untuk dibeli. Misalnya pedagang seperti American Eagle Outfitter atau untuk produksi misalnya Toshiba. Biaya penyediaan layanan muncul bersama dengan biaya operasional perusahaan. Bagaimana memisahkan laporan laba rugi untuk perusahaan jasa? Sistem informasi Komala mendesain dan menginstal perangkat lunak sumber daya manusia untuk perusahaan kecil. Bulan lalu Komala memiliki biaya lisensi perangkat sebesar $5.000, biaya teknis servis sebesar 35, dan biaya penelitian dan biaya teknisi servis sebesar 35.000, biaya teknis servis sebesar $35, dan biaya penelitian dan pengembangan sebesar $55.000. Beban penjualan adalah $5 dan beban administrasi sama dengan $7. Penjualan mencapai $130.000. Coba siapkan laporan laba rugi untuk sistem informasi Komala selama sebulan terakhir. Inilah kita lihat bagaimana memisahkan laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Pendapatan penjualan adalah $130.000. Lisensi perangkat lunak adalah $5.000. Teknis servis adalah $35.000. Penelitian dan pengembangan adalah $55.000, biaya penjualan $5.000 dan biaya administrasi $7.000. Sehingga total biaya personal adalah $107.000. Maka pendapatan personal atau laba adalah sebesar $23.000. Demikianlah presentasi saya tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya sebagai pemaparan menerima kritik dan saran sehingga presentasi